Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5341. Bidang baru. Pada saat ini, Kaisar Yuming tidak bisa menahan perasaan masam di hatinya. Saat itu, jika dia memiliki latar belakang seperti itu, apakah dia masih harus bertarung sampai mati dengan Kaisar Miekong? Jatuh di negeri asing. Dia bahkan tidak peduli dengan nama 4 Kaisar Agung. Tentu saja saat ini dia hanya memikirkannya, orang yang sama tidak memiliki nasib yang sama. Selalu ada beberapa orang di dunia ini yang sudah berdiri di titik akhir yang bisa Anda lihat begitu mereka lahir, yang tak tertandingi. Kaisar Nether, yang telah mengalami kemunduran dan pukulan yang tak terhitung jumlahnya dan tumbuh dewasa, masih sangat jelas tentang hal ini. Selain itu, aku tidak memiliki pendukung saat itu, tapi sekarang aku mengikuti Kit Qichen. Apakah aku memiliki hubungan dengan yang itu? Seolah memikirkan sesuatu, Kaisar Yuming tersenyum, hatinya tersanjung, dan sudut mulutnya retak tanpa sadar terbuka. Kit Qichen luar biasa, bukankah maksudnya dia luar biasa? Bukankah ayahnya adalah ayahnya sendiri? Uhuk-uhuk. Kira-kira begitulah artinya. Yuming Senior, apa yang kamu tertawakan? Pada saat ini, Qichen tidak bisa membantu tetapi menoleh dengan ragu, apakah ada yang salah dengan duniaku yang kacau? Oh. Tanda tanya. Bukan apa-apa. Kaisar Yuming sadar, takut Qichen melihat petunjuk itu, dan buru-buru melihat jantung ruang di atas kepalanya. Setelah beberapa saat, dia terlihat serius, dan berkata dengan suara yang dalam. Bocah Qichen, jika saya membaca dengan benar, dunia yang kacau ini dan jantung ruang angkasa seharusnya hanya memiliki perpaduan awal, dan Anda hanya sedikit memahami inti ruang. Sejumlah kecil kekuatan hanya mencegah Anda ditolak oleh jantung ruang angkasa. Qichen mengangguk. Seperti yang dikatakan Kaisar Yuming, saat ini dia hanya menguasai sebagian kecil dari kekuatan jantung ruang itu seharusnya hanya 1/10.000, bahkan tidak 1/10.000. Bukan karena pemahaman Qichen tidak cukup, tetapi basis kultivasinya tidak tahan dengan aturan luar angkasa yang begitu menakutkan. Jika Anda ingin sepenuhnya mengendalikan jantung ruang ini, setidaknya Anda harus melangkah ke tingkat Kaisar untuk mendapatkan kemungkinan ini. Selanjutnya, jika tidak ada kekuatan eksternal yang kuat untuk memisahkan jantung ruang dari dunia yang kacau, maka itu akan terus bergabung dengan dunia yang kacau. Dan ketika fusi terus semakin dalam, pada akhirnya akan berubah menjadi aturan ruang yang paling menakutkan. Di dunia yang kacau. Asal. Dan pada saat itu, jika kamu masih tidak dapat sepenuhnya mengendalikan jantung ruang, kamu masih akan kehilangan kendali atas dunia yang kacau. Kaisar Yuming memperingatkan. Aku mengerti. Qichen mengangguk. Faktanya, dia sudah merasakan bahwa dunia yang kacau saat ini memiliki 2 inti, satu inti berpusat padanya, yang mengendalikan sebagian besar kekuatan. Dunia yang kacau, kendali Sin atas dunia yang kacau masih diperkuat. Jika dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan jantung ruang, suatu hari, inti dari dunia yang kacau akan menjadi jantung ruang. Mata Qichen tegas, dia tidak akan pernah membiarkan hari ini datang. Pada saat ini, Sisi dan yang lainnya terbang dengan cemas, dan mereka dengan gugup memeriksa tubuh Qichen, mata mereka semua merah. Aku baik-baik saja. Qichen dengan lembut membelai kepala beberapa orang, meminta maaf, dia membuat Qian Sui dan yang lainnya khawatir lagi. Pada saat ini, wajah Sisi tiba-tiba menjadi pucat, dan ada gelombang kekacauan di tubuhnya, wajahnya sedikit berubah, dan dia berusaha untuk tidak bersenandung, tubuhnya sedikit gemetar. Tidak ingin Qichen melihat petunjuknya. Tapi bagaimana mungkin Qichen tidak menyadari hal ini, dan buru-buru meraih tangan Sisi. Sisi, kamu baik-baik saja. Melihat wajahnya yang pucat membuatnya merasa semakin tertekan. Bocah Qichen, mengapa cedera aslinya semakin memburuk? Kaisar Yuming memandang Sisi dengan curiga, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Sisi buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Kaisar Yuming Senior, aku baik-baik saja. Apakah tidak apa-apa? Kaisar Yuming berkata dengan ekspresi muram, tidak apa-apa setelah sumber aslimu disakiti seperti ini. Kit Qichen, sudah berapa lama Kaisar ini tertidur lelap? Ming Kaisar tiba-tiba menatap Qichen.
Beberapa bulan, kata Qin Chen. Beberapa bulan. Kaisar Yuming terkejut, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Ini hanya waktu yang singkat, dan lukanya telah memburuk begitu parah, tidak mungkin. Saat itu, di wilayah bintang 13 alam semesta Hainan dan alam surga, jelas tidak seperti ini. Serius apa? Yang salah? Mengapa erosi kekuatan jurang berkembang begitu cepat? Kaisar Yuming tidak dapat mengetahuinya, cedera Sisi berkembang jauh lebih cepat dari yang dia harapkan. Alasan mengapa cedera adikku memburuk seharusnya adalah fenomena kembali ke sumbernya. Pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba berkata, "Kembali ke sumber fenomena." Semua orang menoleh. Gadis kecil itu mengangguk dan berkata, "Jika Xiao Xiao tidak salah, asal-usul saudara perempuan saya seharusnya telah diserang oleh semacam kekuatan jahat, menyebabkan asalnya rusak parah. Dan asal-usulnya memiliki kekuatan yang sangat dekat dengan nafas. Dunia bawah kekuatan ini dia tidak aktif pada awalnya, tetapi karena dia memasuki dunia bawah, kekuatan yang tidak aktif ini dalam asalnya perlahan-lahan bangkit. Dan karena kekuatan yang terbangun hanya dangkal tidak dapat menekan. Invasi kekuatan jahat tetapi telah diperparah. Semua orang mengerutkan kening. Apa logikanya? Membangkitkan kekuatan dalam tubuh, tapi apakah akan memperparah luka? Aku mengerti. Pada saat ini, seorang remaja di sebelah Gouwa tiba-tiba berseru. Desir. Mata semua orang tertuju padanya satu demi satu. Gos, apa yang kamu mengerti? Gouwa tidak bisa menahan diri untuk menoleh dan bertanya. Pembudidaya hantu buru-buru berkata, apakah fenomena kembali ke sumber yang dikatakan Xiao Xiao sama dengan ketika kita berada di alam liar dan ingin mengeluarkan sisa jiwa? Karena alam liar itu berbahaya, kita harus mencari tempat yang aman untuk melepaskan diri. Itu tidak apa-apa jika kita tidak memiliki ide ini. Dengan ide ini dalam pikiran, ketika Anda bergegas kembali dengan tergesa-gesa, Anda akan menemukan bahwa Anda dapat menahan kecemasan pada awalnya, tetapi semakin cemas ketika Anda mencapai tujuan. Terutama ketika Anda berada di gerbang tujuan, Anda tidak tahan sama sekali, dan Anda tidak bisa menunggu sampai waktunya tepat. Jika Anda menyelesaikannya, Anda akan menarik buih jiwa di tubuh Anda. Diam. Ada keheningan instan di lapangan. Ekspresi semua orang tumpul dan tercengang. Mengeluarkan ampas jiwa. Metafora Tuhan macam apa ini? Bang! Gouwa menamparkan kepala pembudidaya hantu muda, dan berkata dengan wajah jelek, jika kamu tidak tahu bagaimana menggunakan metafora, jangan gunakan metafora. Biarkan kamu berbicara omong kosong. Setelah berbicara, dia buru-buru menoleh untuk melihat Qin Chen, dan berkata dengan cemas, kakak Gu itu tidak mengerti apa-apa, jadi jangan marah padanya. Qin Chen melambaikan tangannya, dan dia juga tahu bahwa pembudidaya hantu itu adil. Berbicara secara tidak sengaja, jadi dia menoleh untuk melihat Kaisar Yuming. Fenomena kembali ke sumbernya memang mungkin. Pada saat ini, Kaisar Yuming mengangguk tetapi sambil berpikir. Sisi memiliki sumber permaisuri Mingyue di tubuhnya, dan sumber ini telah disembunyikan sebelumnya, jadi tidak ada petunjuk. Masih bisa ditekan, tapi saat itu, untuk melawan kekuatan jurang, sumber permaisuri Mingyue pecah, dan meskipun Sisi diselamatkan, itu juga membangkitkan sumber permaisuri Mingyue. Untungnya, dunia bawah tanah ini sumber belum distimulasi dan tidak akan berpengaruh. Tapi sekarang dia memasuki dunia bawah, sumber permaisuri Mingyue akan perlahan diaktifkan oleh nafas dunia bawah, dan Sisi lahir di lautan alam semesta. Baik jiwa maupun jiwa memiliki kekuatan dunia bawah, sehingga kebangkitan asal permaisuri Mingyue justru akan memperparah lukanya. Qin Chen buru-buru berkata, apakah ada solusi? Lebih baik kembali ke Yongji Nihai sesegera mungkin, yang merupakan tempat asli permaisuri Mingyue. Sesampai di sana, asal-usul permaisuri Mingyue di tubuh Sisi akan sepenuhnya terbangun, dan dibawa kekuatan Yongji Nihai untuk pulih ke puncak pada saat itu. Alih-alih menyakitinya, sumber permaisuri Mingyue akan memelihara tubuhnya dan menekan kekuatan jurang dalam satu gerakan. Senior Neter, Sisi bagaimana banyak waktu yang dia miliki? Ketika saya berada di wilayah bintang 13 selatan, saya mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja dalam 10 tahun.
Tetapi sekarang tampaknya hanya tersisa 1 tahun paling lama. Kaisar Nether menghela nafas. 1 tahun. Hati Qin Chen tenggelam. 1 tahun terlalu singkat. Apalagi dia masih berada di kawasan terlarang Laut Mati, dan dia akan mendapat banyak masalah jika ingin pergi dari sini. Aku mengerti. Qin Chen mengangguk dengan mata tegas. Chen. Sisi melangkah maju dan tidak bisa menahan tangan Qin Chen. Tidak apa-apa. Qin Chen memandang Sisi dan sedikit tersenyum. Jangan khawatir, Sisi, aku tahu apa yang harus dilakukan. Qian Sui, jaga Sisi. Qian Sui dan yang lainnya melangkah maju, mengangguk, dan memegang tangan Sisi. Sisi, ayo pergi, Chen masih punya banyak hal untuk dilakukan. Sisi ragu-ragu sejenak, dan akhirnya, beberapa sosok terbang menuju dunia. Jangan lupa bantu subscribe channel Dongeng Donghua. Terima kasih. Lokasi pohon iblis Myriad Realms. Tianyin Shenzhen dan yang lainnya juga memberi hormat, dan segera pergi bersama Gouwa. Bocah Qin Chen, kaisar ini akan terus tidur. Daerah terlarang di Laut Mati ini sangat istimewa. Jika terjadi sesuatu, sayangnya, Anda bisa membangunkan saya. Kaisar Yuming menghela nafas dan setelah melalui hal-hal sebelumnya, saat ini kecacatannya jiwa menjadi semakin redup, tetapi dia juga tahu bahwa masalahnya kritis, dan dia akan mati jika dia tidak keluar. Yuming Senior pergi. Qin Chen mengangguk, dan Kaisar Yuming segera menghilang dalam aliran cahaya. Kakak, gadis kecil itu memandang Qin Chen dan berkata dengan tegas, jangan khawatir, saudari itu tadi, dia akan baik-baik saja. Qin Chen tersenyum dan membelai rambut Xiao Xiao, terima kasih banyak kali ini. Inilah yang harus dilakukan Xiao Xiao, jika kakak membutuhkan sesuatu, tanyakan saja pada Xiao Xiao. Xiao Xiao akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya untukmu. Gadis kecil itu berkata dengan tegas, lalu berbalik dan pergi. Pada saat ini, Qin Chen berdiri sendirian di depan jantung angkasa, diam-diam mengamati jantung angkasa di depannya. Jantung ruang di depannya adalah 361 derajat, dan kekuatan aturan yang luar biasa mengalir dari setiap sudut. Qin Chen melihat ke jantung ruang seolah-olah melihat harta karun tertinggi. Benda ini pasti memiliki semacam hubungan dengan Laut Mati terlarang. Jika saya dapat sepenuhnya memahami aturan tata ruang di dalamnya, mungkin akan sangat membantu bagi saya untuk meninggalkan Laut Mati terlarang. Qin Chen berpikir. Setelah menyadari inti ruang angkasa sebelumnya, Qin Chen sebenarnya sedikit lebih yakin untuk meninggalkan area terlarang Laut Mati. Rasakan transformasi ini dulu. Sosok Qin Chen melintas dan tiba-tiba menghilang di dunia yang kacau, muncul di ruang kosong di luar. Ruang kosong di depannya tanpa jantung ruang, dan bila angin ruang yang tak terhitung jumlahnya juga menghilang, hanya sepotong ketiadaan. Qin Chen mengepalkan tinjunya, dan kekuatan yang kuat mengguncang kehampaan. Kekuatan ruang ini, Qin Chen merasakan kekuatan ruang di telapak tangannya, dan mau tak mau menunjukkan keterkejutan. Meskipun apa yang dia sadari sebelumnya hanya 1/10.000 dari aturan jantung ruang, tetapi pada saat ini nafas ruang yang terpancar darinya, dibandingkan sebelum datang ke kehampaan ini, pasti beberapa kali lebih kuat. Cobalah. Hancurkan. Qin Chen melambaikan tangan kanannya dengan santai, membentuk-bentuk cakar, dan dengan keras, kekosongan di depannya terkoyak olehnya. Ini. Mata Qin Chen melebar. Ini benar-benar menakutkan. Qin Chen merasakan kekuatan luar angkasa yang kuat dan agung. Qin Chen memiliki banyak kultivasi sebelumnya, dan mungkin mengandalkan niat membunuh Laut Mati dan kekuatan aturan dunia untuk berkembang. Hanya dengan menggunakan kekuatan dari segudang fenomena yang menakutkan dan penampakan ilahi, kita dapat menghadapi transendensi rangkap 3. Tapi sekarang, Qin Chen merasa bahwa kekuatan ruang di bawah kendalinya pasti telah melampaui 3 detasemen umum, setidaknya jauh lebih kuat daripada yang pernah dilihat Raja Hantu Hutan Qin Chen. 10 kali, setidaknya 10 kali kekuatan serangan Raja Hantu Hutan. Mata Qin Chen menunjukkan kegembiraan. Seberapa akurat induksi yang kuat, Qin Chen dapat dengan jelas menentukan bahwa tingkat kekuatan ruangnya sendiri 10 kali lipat dari Raja Hantu Hutan, tidak lebih, tidak kurang. Anda harus tahu bahwa meskipun Raja Hantu Dunia Bawah bukanlah keberadaan teratas dalam detasemen 3.
Itu sama sekali bukan detasemen 3 biasa, di antara banyak pembangkit tenaga 3 detasemen itu harus berada di peringkat tengah. Dibandingkan dengan detasemen 3 tahap akhir seperti penguasa makam dewa kematian, Raja Hantu Hutan lebih lemah, tetapi bahkan detasemen 3 tahap akhir seperti penguasa makam dewa kematian. Kekuatan normal tatanan abadi hanya 2 atau 3 kali lipat dari Raja Hantu Hutan. Titik. Dan kekuatan ruang yang dia tampilkan sekarang 10 kali lipat dari Raja Hantu Hutan, artinya, dibandingkan dengan pemilik makam dewa kematian. Tingkat serangan Qin Chen saat ini setara dengan sekitar 3 kali lipat dari pemilik makam dewa kematian. Itu pasti angka yang mengejutkan. Ini hanya pada tingkat tatanan abadi, persepsi jantung ruang, biarkan aku dalam aspek tatanan ruang, dengan basis kultivasi detasemen ganda. Cukup untuk melampaui detasemen tingkat ketiga akhir detasemen panggung master makam dewa kematian. Pergi ke niat pembunuhan. Laut mati dan domain dunia labirin luar angkasa, jika Anda benar-benar ingin bertarung, master makam dewa kematian tidak akan pernah menjadi lawan saya. Petik 2. Qin Chen sangat bersemangat. Meskipun Qin Chen telah menembus ke Myriad God Realm tingkat kedua sebelumnya, dia masih tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki kepercayaan penuh dalam menghadapi banyak master zona terlarang 3 transenden di tanah terlarang laut mati, tapi sekarang, The Hati adalah harta tingkat atas yang melampaui tingkat kaisar, dan bahkan pemahaman 1/10.000 jauh lebih unggul dari 3 detasemen umum. Biarkan saya mencoba. Teleportasi ruang angkasa lagi. Merasakan aturan peningkatan 10 kali lipat setelah kekuatan ketertiban, Qin Chen mulai berteleportasi lagi. Whoosh! Qin Chen langsung meleleh ke dalam kehampaan, dan kemudian muncul puluhan ribu kilometer jauhnya tanpa suara. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Terus-menerus muncul di mana-mana dalam kehampaan, melakukan teleportasi sepenuhnya. Luar biasa, gerakan spasial saya tidak menyebabkan sedikit pun perubahan dalam fluktuasi spasial. Qin Chen tidak bisa menahan kegembiraan begitu dia berhenti, dan pikirannya sangat bersemangat. Ketika Qin Chen terbang di ruang kosong ini sebelumnya, itu selalu menyebabkan beberapa perubahan di ruang tersebut, karena pada penerbangan sebelumnya, sosoknya bergerak melalui kehampaan secara tiba-tiba. Tapi sekarang, setelah menyadari aturan ruang angkasa di jantung ruang angkasa, teleportasi Qin Chen hampir terintegrasi sempurna ke dalam ruang angkasa. Tubuh fisiknya hampir terintegrasi sempurna dengan ruang ini, dan gerakan apapun tidak akan menyebabkan fluktuasi ruang itu benar-benar seperti teleportasi. Dengan cara ini, dalam pertempuran di masa depan, Qin Chen dapat dengan mudah muncul di samping pria kuat manapun tanpa membangkitkan kesadaran pihak lain. Ini adalah metode serangan atas. Di mana saja orang yang menguasai aturan ruang adalah pembunuh kelas atas. Dengan kendaliku atas aturan ruang, jika dia ingin membunuh patung 3 transenden, bagaimana dia bisa menjaganya? Qin Chen sangat bersemangat. Jika itu seperti serangan sebelumnya terhadap Raja Hantu Hutan, Qin Chen tidak perlu melakukan terlalu banyak persiapan sama sekali. Dan dia bahkan mungkin tidak dapat mengetahui apakah dia menyelinap tepat di belakang Raja Hantu Hutan. Coba domain luar angkasaku lagi. Ada kilatan harapan di mata Qin Chen. Domain adalah metode yang paling kuat untuk yang kuat di Eternal Order Realm. Siapapun yang memiliki domain yang kuat berarti siapa yang memiliki inisiatif terbesar. Jadi ini juga yang paling dihargai oleh Qin Chen. Ketika Qin Chen menguasai labirin luar angkasa dengan melipat ruang di luar rahasia Gui Wangqi, Qin Chen tahu bahwa dia memiliki metode domain lain. Tetapi labirin luar angkasa pada saat itu hanya dapat dianggap sebagai metode tambahan. Tapi sekarang dia telah menyadari inti ruang, Qin Chen tahu betul bahwa labirin ruang angkasanya pasti akan mengalami transformasi yang menakjubkan. Hanya saja saya tidak tahu seberapa kuat itu. Ayo mulai. Qin Chen langsung mengaktifkan aturan spasial baru di tubuhnya. Bersenandung. Dalam sekejap, dengan Qin Chen sebagai intinya. Segala sesuatu di ruang dengan diameter 10.000 km tercermin dalam pikiran Qin Chen, keakraban kontrol ruang sekitarnya yang tak tertandingi benar-benar luar biasa.
Ini adalah bidang luar angkasa yang ditingkatkan, tetapi ini bukan metode luar angkasa Qin Chen yang paling kuat. Labirin luar angkasa. Mata Qin Chen menjadi dingin, dan dalam sekejap, kehampaan di sekelilingnya terbagi menjadi langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing setara dengan domain ruang independen. Mengendalikan satu ruang. Selain itu, aturan spasial di setiap domain spasial sangat berbeda, mewakili arah ruang yang berbeda. Ledakan. Saya melihat semua jenis serangan berbeda muncul di domain luar angkasa yang terlipat ini. Ada bilah luar angkasa, niat membunuh laut mati, aura hantu yang menyeramkan. Dan niat pedang yang luas, serangan sihir. Semua sihir dihancurkan. Ini domain luar angkasa baru saya. Suara Qin Chen serak, matanya penuh kegembiraan. Saat dia menggunakan labirin luar angkasa, Qin Chen tahu bahwa domain luar angkasa yang baru dibentuknya beberapa kali lebih kuat daripada domain luar angkasa biasa. Labirin antariksanya tidak hanya membagi ruang menjadi ruang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga dapat terus-menerus melapisi lapisan domain seperti boneka bersarang. Aku adalah ruang. Ruang adalah aku. Kata Qin Chen bersemangat, dengan senyum di sudut mulutnya. Dengan sarana ruang ini, Qin Chen lebih percaya diri untuk meninggalkan area terlarang laut mati. Tepat ketika Qin Chen menantikannya dengan gembira. Tiba-tiba, ledakan. Gelombang samar datang dari luar kehampaan, menyebabkan Qin Chen mengerutkan kening. Ini, seseorang menyerang dunia ini di ruang bawah kolam Raja Hantu. Apakah itu leluhur dari segudang tulang? Atau ada yang lain? Mata Qin Chen langsung menjadi dingin. Bab 5342. Tangkap. Qin Chen melirik dengan acuh tak acuh di luar ruang kosong di mana nafas terus-menerus melewatinya, dan ada banyak rasa dingin di hatinya, tetapi dia tidak lagi gugup. Bahkan ketika dia sebelumnya telah menembus ke tahap akhir dari Myriad Phrases Realm tingkat kedua, dan kekuatannya sebanding dengan detasemen tingkat ketiga. Qin Chen masih memiliki sedikit kekhawatiran di hatinya, jadi dia mengambil Wangu Mingzu dan bersembunyi. Segera kembali ke Istana Raja Hantu. Karena pada saat itu, meskipun dia tidak lemah, dia hanya bisa dianggap baik dalam 3 detasemen. Mungkin tidak ada masalah untuk berurusan dengan 1 detasemen 3, tetapi begitu dia menghadapi 2 atau lebih 3 detasemen Qin Chen, dia pasti akan. Dan berapa banyak master area terlarang yang ada di tanah terlantar ini? Qin Chen dapat yakin bahwa itu jelas bukan jumlah yang kecil. Tapi sekarang setelah menyadari jantung ruang, Qin Chen tidak lagi peduli dengan hal-hal ini, dapat dikatakan bahwa dia tidak takut pada pembangkit tenaga 3 detasemen. Bahkan jika dia dikepung oleh detasemen 3, bahkan jika dia bukan lawan, Qin Chen akan berani. Pastikan Anda bisa pergi dengan selamat. Aturan ruang adalah salah satu aturan tertinggi di alam semesta, bahkan di dunia bawah. Setelah menguasai aturan ruang tingkat atas seperti itu, Qin Chen dapat yakin bahwa dia tidak terkalahkan. Dalam keadaan normal, akan sangat sulit bagi orang kuat di alam tatanan abadi untuk mengancamnya. Dengan keutamaan leluhur dari segudang tulang, tidak ada yang bisa dilakukan, jadi dia tidak boleh menggangguku. Jadi, apakah pemilik makam kematian yang datang ke pintu? Atau ada yang lain? Penguasa area terlarang yang menemukan tempat ini. Qin Chen mendengus dingin. Dengan suara, matanya acuh tak acuh. Lupakan saja, luka Sisi sangat serius sekarang sehingga dia harus memasuki laut bencana abadi dalam setahun, dan saya tidak punya waktu untuk tinggal terlalu lama di kawasan terlarang laut mati ini. Situasi kawasan terlarang laut mati, mari kita lihat apakah ada cara untuk segera meninggalkan tempat terbengkalai ini mungkin. Serangkaian pemikiran muncul di benak Qin Chen, dan pada saat yang sama, dia melangkah maju dan berjalan menuju kehampaan di depannya tiba-tiba menghilang. Setelah mengendalikan sebagian dari kekuatan jantung ruang, ruang kosong ini tidak bisa lagi menjebak Qin Chen sama sekali. Bawah tanah kolam Raja Hantu. Pada saat ini, sekelompok master yang kuat dari area terlarang berkumpul di sini, masing-masing dari mereka melihat penghalang ruang kosong di bawah dengan ekspresi terkejut. Dan masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi fanatik di mata mereka. Di depan penghalang ruang angkasa, Wangu Mingzu dan Suangui Laomo memandangi sekelompok master area terlarang di atas kepala mereka dengan mata dingin.
Dengan kemarahan yang mendalam di ekspresi mereka. Master makam Dewa Kematian dan leluhur hantu iblis darah melayang di depan leluhur Myriad Bonming dan Suangwei Laomo, dengan mata suram jauh di mata mereka. Hahaha, oke, itu benar-benar tempat yang bagus, Raja Hantu Senming, aku tidak pernah berpikir ada tempat yang begitu bagus di istana Raja Hantumu. Tidak heran kamu pulih dari lukamu begitu cepat. Dia tertawa menyedihkan, dia adalah master pertama dari zona terlarang yang datang ke kolam Raja Hantu, dan ketika dia masuk, dia melihat batasan yang ditetapkan oleh Raja Hantu Senming, dan segera tahu bahwa pasti ada sesuatu dalam batasan itu, jadi dia bertindak segera menyerang. Setelah master lain dari area terlarang tiba, mereka tidak ragu untuk menyerang batasan yang ditinggalkan oleh Raja Hantu Dunia Bawah Hutan. Dan langsung mengabaikan Raja Hantu Dunia Bawah Hutan dan setan tua Suangwei yang datang berikutnya. Dengan kerjasama dari begitu banyak penguasa di area terlarang, batasan yang ditinggalkan oleh Raja Hantu Dunia Bawah benar-benar hancur tanpa menahan nafas. Kemudian semua orang melihat kolam Raja Hantu terlarang. Energi mencengangkan yang terkandung dalam kolam Raja Hantu telah dikonsumsi dalam pemulihan luka dan kultivasi Wangu Mingzu dan Suangwei Laomo. Dan hanya tersisa sedikit, dengan kekuatan penguasa area terlarang ini. Saya melihat dan langsung mengerti mengapa Raja Hantu-hantu hutan pulih begitu cepat dari luka-lukanya. Namun, mereka tidak peduli dengan asal-usul Ki Hantu ini. Lagi pula, aturan kultivasi masing-masing master area terbatas berbeda. Tidak semua orang membutuhkan asal-usul Ki Hantu di kolam Raja Hantu, tetapi mereka khawatir tentang ruang jauh di dalam kolam Raja Hantu. Larangan sangat penasaran. Karena Qin Chen menyerap jantung ruang, kekuatan kekosongan berlapis yang awalnya dipotong menjadi ruang yang tak terhitung jumlahnya di sini perlahan menghilang. Dan apa yang terungkap adalah penghalang ruang yang dibentuk oleh lorong ruang sebelum Qin Chen masuk. Manakah dari master area terlarang di sini yang bukan orang kuat yang telah berlatih selama bertahun-tahun dan mengalami banyak tempat? Dan sekilas dia dapat melihat bahwa pasti ada sesuatu yang tersembunyi di balik penghalang ruang ini, dan itu bahkan terkait dengan rahasia kelahiran Raja Hantu Ci ini. Oleh karena itu, penguasa dari banyak area terlarang tidak menunggu Wangu Mingzu membuka mulutnya. Tetapi ingin secara paksa menghancurkan penghalang ruang di depannya, ini juga merupakan asal mula dampak yang dirasakan Qin Chen sebelumnya. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa mereka tidak dapat menembus penghalang ruang di sini, dan pada saat ini, Wangu Mingzu dan Suangwei Laomo, yang tercermin pada saat ini, dengan tergesa-gesa memblokir serangan para penguasa di area terlarang. Menyerang, Wangu Mingzu dan Suangwei Laomo sangat jelas bahwa jika Qin Chen tidak berada di kolam Raja Hantu, dia pasti berada di belakang penghalang ruang ini meskipun mereka tidak tahu mengapa ruang lipat di sini menghilang, mereka tidak tahu bahwa Qin Chen terjadi di balik penghalang ruang ini. Tapi begitu tuan dari area terlarang ini secara paksa membuka penghalang ruang itu dapat menyebabkan masalah bagi Qin Chen di dalam. Jadi mereka tidak boleh membiarkan orang-orang ini menerobos penghalang ruang di sini dan merusak perbuatan baik Qin Chen. Semuanya, tempat ini adalah wilayah istana Raja Hantuku. Apakah terlalu banyak bagimu untuk melakukan ini? Petik 2. Wangu Mingzu memandang tuan dari banyak area terlarang di atas kepalanya, dan berkata dengan mata dingin, bahkan di menghadapi begitu banyak area terlarang Tuhan. Masih belum ada sedikit kemunduran dalam ekspresinya. Terlalu banyak. Raja Hantu Kegelapan, apakah kamu mencoba melawan begitu banyak dari kita sendirian? Di tengah kerumunan, Wan Qi Shizun maju selangkah, mencibir. Dan menatap Raja Hantu Kegelapan dengan jijik di matanya. Raja Hantu Senming, kami tidak peduli dengan keluhan antara Anda dan pemilik makam kematian, tetapi tempat terlantar ini adalah tempat terlantar kita semua. Sekarang masing-masing dari kita mencoba menemukan cara untuk mendapatkan keluar dari tempat yang ditinggalkan, kamu masih menyembunyikan tempat seperti itu di sini. Aku terlalu takut itu bukan kamu. Di depan begitu banyak penguasa area terlarang, Raja Hantu Hutan berani memblokir, di mata Wan Qi Shizun, ini disebut hidup dan mati. Awalnya, Raja Hantu Dunia Bawah telah menyinggung pemilik makam Dewa Kematian, dan sekarang alih-alih mencoba memenangkan hati mereka, dia ingin menghentikan mereka.
Bukankah ini karena dia tidak tahu kehidupan apa atau kematian adalah? Ekspresi iblis tua Suangwei tenggelam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia mengambil langkah maju dan berkata, Tuan jahat Wan Chen, tempat ini hanyalah tempat budidaya yang didirikan oleh saudara Shen Ming selama bertahun-tahun, dan itu milik tanah pribadi saudara Shen Ming. Belum lagi apakah ada hubungannya dengan meninggalkan tanah terbengkalai? Tanda tanya, seharusnya tidak ada hubungannya denganmu kan? Apakah kamu tidak punya rahasia sendiri? Mendengar kata-kata Suan Gui Laomo, Wan Chi Xie-zun tidak bisa menahan tawa, dan senyumnya menjadi semakin besar, menjadi semakin sombong. Wangu Mingzu dan Suan Gui Laomo semuanya mengerutkan kening. Hahaha, ini adalah tempat latihan yang didirikan oleh Raja Hantu Hutan, Suan Gui, iblis tua, apakah kamu idiot? Atau apakah kamu pikir kita semua idiot? Wan Xizun mencibir, tempat yang sangat berharga kekuatan ruang dapat didirikan oleh Raja Hantu Hutan. Selama berada di tempat terlantar ini, itu adalah pemilik dari semua area terlarang kita, bukan milik pribadi orang tertentu. Kamu. Wajah Suangwei Laomo tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Saudara Wan Chen benar, hantu tua Shen Ming, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu tidak hanya membunuh orang-orang di kursi ini, tetapi juga diam-diam menduduki mata air laut mati di kursi ini, dan bahkan menyembunyikan tempat seperti itu. Dia mendengus dengan dingin. Semuanya, saya tidak tahu berapa banyak hal yang telah dilakukan Raja Hantu Hutan di tempat terlantar ini selama ini. Saya tidak tahu berapa banyak orang di bawah komando Anda yang dibunuh oleh hantu hutan ini. Menurut pendapat saya, berbicara omong kosong dengan orang ini apa, bunuh saja dia dan cari tahu apa yang terjadi di sini. Sabit kematian di tangan penguasa makam dewa kematian segera dikorbankan, dan serangkaian bayangan pedang hitam berkabut mekar, yang berisi energi kematian yang sangat menakutkan. Kehampaan di sekitarnya terus-menerus bergetar hebat. Yang berada dalam suasana hati terburuk di kerumunan saat ini adalah pemilik makam dewa kematian. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada tempat yang begitu baik di kedalaman istana Raja Hantu. Jika dia tahu, dia akan menyelinap masuk sendiri. Apakah Anda akan pergi ke ujung untuk melacak Raja Hantu Hutan? Juga biarkan tempat ini terkena begitu banyak penguasa zona terlarang. Awalnya, tempat ini seharusnya menjadi miliknya, tetapi sekarang setelah begitu banyak penguasa di daerah terlarang menemukannya, pemilik makam dewa kematian telah lama menyadari bahwa tempat ini bukan lagi sesuatu yang dia dan nenek moyang hantu darah bisa menelan sendiri. Daripada membuatnya tidak jelas, lebih baik mendedikasikannya, dan menggunakan tangan semua orang untuk membunuh Raja Hantu Hutan untuk menghindari masalah di masa depan. Memikirkan hal ini, pemilik makam dewa kematian tidak bisa menahan diri untuk tidak melambaikan tangannya ke semua orang dan berkata, semuanya, lihat atmosfer luar angkasa di sini, ini sangat luar biasa, pasti harta karun alami dari tempat yang ditinggalkan ini. Dan tempat ini sangat kaya akan atmosfer asli, di penghalang ruang di belakangmu. Pasti ada sesuatu yang baik, mungkin ada kunci untuk meninggalkan tanah terbengkalai. Ditambah fakta bahwa Raja Hantu Dunia Bawah dan Iblis Tua dari Suangwei dapat mengendalikan air mata air laut mati, sangat mungkin karena tempat ini. Itu adalah kunci untuk mengendalikan mata air laut mati. Rahasia yang sangat penting, tetapi hantu itu Raja Hantu Gelap menyembunyikannya begitu dalam. Dan kekuatan yang ditunjukkan Raja Hantu-Hantu Gelap sebelumnya jauh lebih menakutkan daripada yang dia tunjukkan sebelumnya. Hehe, orang ini bersembunyi begitu dalam, apa tujuannya? Tanda tanya. Kalian semua harus memikirkannya dengan hati-hati. Sudut mulut master makam itu menyeringai, dan dia terus mengisyaratkan sesuatu, membuat mata semua orang berkedip, semuanya menyeramkan, cerah dan tidak pasti. Memang, pertarungan antara penguasa makam dewa kematian dan Raja Hantu Jiwa Kegelapan di luar istana Raja Hantu membuat semua orang samar-samar menyadari bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh Raja Hantu Jiwa Kegelapan jauh lebih menakutkan daripada kekuatan yang ditunjukkan sebelumnya. Kekuatan mantan Raja Hantu Hutan hanya setara dengan detasemen rangkap 3 normal, berada di tengah-tengah semua penguasa di area terlarang, tidak lemah maupun kuat.
Namun, kekuatan yang ditunjukkan oleh Raja Hantu Dunia Bawah barusan jelas lebih unggul dari transendensi rangkap 3 biasa. Dan itu tidak jauh lebih baik daripada transendensi tahap akhir 3 kali lipat seperti penguasa makam Dewa Kematian. King of the Forest telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Lagi pula ketika mereka mencapai ranah tatanan abadi, bagaimana kekuatan mereka dapat ditingkatkan dengan meningkatkan. Yang tidak membutuhkan tahun tanpa akhir dan berbagai peluang untuk berangkat. Dan Raja Hantu Dunia Bawah telah menyembunyikan kekuatannya selama ini, berkembang dengan cara yang tidak mencolok diam-diam tetapi tidak berkembang. Apa yang akan dia lakukan? Melihat mata para penguasa area terlarang berkedip, penguasa makam kematian tahu bahwa banyak orang memiliki keraguan di hati mereka, dan terus mencibir. Semua orang, meskipun kami adalah penguasa area terlarang, kami juga memiliki tujuan yang sama, yaitu meninggalkan tanah terbengkalai. Bukankah tanah terlarang Laut Mati ditemukan oleh iblis tua Kongming dan yang lainnya, lalu dikirim kembali? Ada persaingan di antara kita, dan kita semua ingin meninggalkan tanah terbengkalai. Iblis tua Suangwei sengaja menyembunyikan tempat ini, bahkan menyembunyikan rahasia bahwa dia dapat mengendalikan air mata air Laut Mati. Jika rahasia ini meletus di area terlarang Laut Mati, siapa yang tidak akan diplot olehnya? Mendengar ini, Guilong, Guizu murid yang lain tiba-tiba menyusut. Sungguh, dengan metode yang digunakan oleh Raja Hantu Hutan dan Suangwei Laomo untuk menyelinap menyerang pemilik makam Dewa Kematian. Jika Raja Hantu Hutan tiba-tiba mengincar mereka di area terlarang Laut Mati, siapa di antara mereka yang akan menjadi mampu menahannya? Bahkan jika dia selamat, dia mungkin akan terluka parah. Siapa yang berani mengatakan bahwa Raja Hantu Hutan Dunia Bawah tidak memiliki pemikiran seperti itu di dalam hatinya? Segera, suasana di lapangan menjadi dingin, dan semua penguasa di area terlarang memandang Raja Hantu Hutan dan Hantu Tua Suangwei dengan mata dingin. Melihat suasana di sini, penguasa makam Dewa Kematian segera menangkupkan tangannya dan berkata dengan dingin. Jadi semuanya, saya sarankan karena Raja Hantu Hutan dan Setan Tua Suangwei terobsesi dengan obsesi, mengapa kita tidak bergabung? Tangan dan bunuh atau kalahkan mereka dulu. Bagaimana kalau memutuskan apa yang ada di balik penghalang ruang di belakang? Dia menatap Wang Wumingzu, dengan seringai di sudut mulutnya. Awalnya, rencana penguasa makam Dewa Kematian adalah untuk bergandengan tangan dengan leluhur iblis darah untuk membunuh Raja Hantu Dunia Bawah Hutan dan iblis tua hantu misterius. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan leluhur hantu tulang itu adalah jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan dengan bantuan, sangat sulit dan tidak mudah baginya dan leluhur hantu darah untuk membunuh Raja Hantu Dunia Bawah Hutan dan Hantu Tua Suangwei. Karena itu, dan tempat ini telah ditemukan oleh begitu banyak orang, pemilik makam Dewa Kematian tahu bahwa dia tidak dapat memonopoli barang-barang di sini. Jadi dia berpikir untuk mengambil kesempatan ini menggunakan tangan semua orang untuk menghancurkan hutan. Raja Hantu dulu. Semua orang mendengarkan usulan makam Dewa Kematian, mata mereka berkedip, dan berbagai pikiran muncul di hati mereka. Idiot mana yang bisa menjadi penguasa area terlarang? Bagaimana mungkin dia tidak tahu niat penguasa makam kematian? Tetapi mereka juga sangat jelas bahwa jika mereka secara paksa menerobos penghalang ruang, mereka pasti akan menjadi musuh Raja Hantu Hutan. Selain itu, dia mengendalikan air mata air Laut Mati. Begitu dia bergerak di area terlarang di Laut Mati, hasilnya. Saudara Kongming benar, mereka menemukan area terlarang di Laut Mati, dan mereka ingin memberitahu semua orang di tempat yang ditinggalkan. Tetapi Raja Hantu dari kegelapan hutan menyembunyikannya, jadi dia pasti punya motif tersembunyi. Wan Chi Siezun mendengus dingin. Menurutku, Raja Hutan mungkin Raja Hantu itu seperti yang dikatakan oleh penguasa makam Dewa Kematian, hanya untuk menyerang kita. Di daerah terlarang Laut Mati. Jika demikian, tunggu apa lagi? Jika Anda tidak bersedia mengambil tindakan, maka saya akan menjadi yang pertama mengambil tindakan. Mari berjuang bersama. Petik 2.
Seperti segera setelah kata-kata itu jatuh, benang sutra hitam muncul di tangan Xie Zun Wanchen, dan benang ini sepertinya memiliki kehidupan, dan tiba-tiba menyapu Raja Hantu Hutan di depannya. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, mereka akan menemukan bahwa benang sutra hitam ini ternyata panjang dan sempit seperti penggerek. Serangga penggerek ini memiliki persendian di sekujur tubuh mereka, dan memancarkan aura yang sangat dingin dan jahat. Setiap sendi memiliki mata hitam pekat seperti sulaman, membuat orang merasa menyeramkan hanya dengan melihatnya. Belalang padat ini sefleksibel benang sutra, menutupi kekosongan di sekitar Raja Hantu Hutan dalam sekejap, dan dengan cepat terjerat ke arahnya. Wan Gu Mingzu mendengus dingin ketika melihat ini, Wan Qi Xie Zun ini benar-benar lancang, bahkan tanpa memikirkannya, aura hantu hitam legam yang mencengangkan meletus dari tubuhnya. Aura hantu ini terus melonjak dan segera berubah menjadi bola-bola api. Hitam badai menyapu benang sutra hitam ini dengan ganas. Terdengar ledakan, dan dua kekuatan yang menakutkan bertabrakan dalam sekejap, membuat suara berderak yang menusuk gigi segera. Dan benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya yang dilepaskan oleh Master Jahat Wan Qi segera diledakkan oleh badai hantu yang tak terhitung jumlahnya. Memutar dan memutar dalam kehampaan. Tetapi belalang-belalang ini tidak tahu bagaimana berkultivasi. Setelah diserang oleh aura hantu Wangu Mingzu, tidak satu pun dari mereka yang pecah. Tetapi jatuh kembali ke tangan Evil Lord Wanchen, dan dengan cepat terjerat di tangannya. Xie Zun Wanqi mundur 2 langkah, wajahnya sedikit bermartabat. Sekarang dia akhirnya tahu mengapa penguasa makam kematian telah bertarung melawan Raja Hantu Hutan begitu lama tetapi gagal mengalahkannya. Raja Hantu Hutan sebenarnya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Ini pasti dalam tahap akhir detasemen 3 kali lipat. Derajat. Semuanya, apa yang kamu tunggu? Apakah kamu tidak berani tertarik dengan harta karun di penghalang ruang angkasa? Jika ini masalahnya, maka aku harap kamu tidak akan mengingkari janjimu nanti. Wan Xie Zun mendengus dingin, dan suaranya jatuh. Dia mengangkat tangan kanannya, dan tiba-tiba lebih banyak benang sutra hitam tergulung dari tangannya. Kali ini, jumlah benang sutra hitam ini beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Dalam sekejap, benang sutra padat yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Benang ini sangat fleksibel, dan mereka dengan gila-gilaan menggelinding ke arah Raja Hantu Hutan seperti rambut panjang yang terbang kemana-mana. Di atas langit. Raja Hantu Hutan mendengus marah, dan domain hutan yang menakutkan langsung menyebar. Dengan ledakan, kekosongan bergetar, menahan invasi benang sutra hitam ini. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah setelah benang sutra hitam ini mengenai domain yang dirilis oleh Raja Hantu Hutan, mereka segera mengeluarkan suara letupan. Saat Anda memakainya, seperti memasuki tanah tak bertuan. Wangu Mingzu segera terkejut, benang hitam tipis membuka mulutnya satu persatu, seolah-olah bisa menelan kekosongan secara langsung menggigit wilayahnya. Dan kemudian belalang gelap bergerak ke arahnya. Adegan seperti itu membuat murid dari Master Area Terlarang lainnya menyusut. Dikatakan bahwa hal yang paling kuat dari Raja Jahat adalah serangga rohnya, yang dapat melahap wilayah orang lain. Sekarang tampaknya itu tidak mudah. Hahaha, tunggu apa lagi? Ikuti saja aku. Dan ketika serangan Wan Qi Xie Zun menembus pertahanan Wangu Mingzu, penguasa makam Dewa Kematian langsung tertawa, dan mengayunkan sabit maut di tangannya. Tangan langsung, dengan ledakan, ki kematian yang tak terhitung jumlahnya meledak berubah menjadi pisau tajam yang mencapai langit, dan langsung menebas bidang yang dilepaskan oleh Wangu Mingzu. Dengan sekali klik, wilayah Myriad Bone Netherworld Ancestor telah dihancurkan oleh cacing roh dari Evil Master Wanchen, dan sekarang diserang oleh penguasa makam Dewa Kematian. Dan terdengar suara berderak segera. Kocok dengan keras. Kakak Senming, hati-hati. Melihat pemandangan ini, wajah iblis tua Suangwei berubah drastis, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi aura hantu. Terbang menuju Raja Hantu Senming dengan tergesa-gesa, mencoba menyelamatkan Raja Hantu Senming. Dukun, Suangwei tua, lawanmu adalah Benzu, ayo, Benzu akan bermain denganmu. Pada saat ini, leluhur hantu iblis darah tiba-tiba menyeringai, dan dengan keras.
Seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi genangan darah yang tak ada habisnya. Laut langsung mengelilingi Suangui Laomo di dalamnya. Di sekitar, master lain dari area terlarang melihat ini dan ragu sejenak. Dua master dari area terlarang segera melangkah maju. Salah satu dari mereka meraung, tubuhnya yang menjulang tinggi berubah menjadi hantu besar, dan meninju orang di bawah 10.000. Gu Mingzu meninju dengan satu pukulan. Dengan ledakan, di bawah pukulan orang ini, kehampaan bergetar, dan kekuatan spasial yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah, yang tidak dapat menahan kekuatannya sama sekali. Dan orang lain memiliki 9 kepala panjang yang aneh, masing-masing dengan wajah jahat, ada yang tersenyum, ada yang menangis, ada yang gembira, ada yang marah. Wajah yang berbeda memiliki emosi yang berbeda. Segera setelah penguasa area terlarang mengangkat tangannya, Mingbao seperti lingkaran hitam muncul di tangannya, Mingbao berputar dengan cepat. Dan dalam sekejap mengeluarkan serangkaian aura jahat, yang mengejutkan Wangu Mingzu. Giant Spirit Ghost leluhur. Ada juga Jiuying Old Ghost. Melihat dua master dari area terlarang menyerang, wajah master area terlarang lainnya tidak bisa menahan sedikit perubahan, dan mereka semua melihat ke arah Dragon Ghost leluhur. Masing-masing bergerak sedikit, jelas dia juga disihir oleh Wan Chi Xiezun dan yang lainnya, dan mau tidak mau ingin bergerak. Dan ketika pikiran mereka melonjak, serangan Wan Chi Xiezun dan yang lainnya telah mendarat di tubuh Wan Gu Mingzu. Wajah Wan Gu Mingzu berubah drastis, dan dia segera memanggil air laut mati. Air laut mati yang tak terhitung jumlahnya. Segera, itu berubah menjadi tirai air hitam pekat untuk menahan di depannya, dan memercik ke arah benang sutra hitam yang memenuhi langit. Mencicit, berderit. Air laut mati memercik ke benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya. Dan benang sutra hitam yang dipamerkan oleh Evil Lord Wan Chi segera mengeluarkan desisan yang menyakitkan. Meskipun penggerek ini sangat kuat dan dapat menelan kehampaan, tetapi dalam di bawah niat membunuh air laut mati. Asap hitam membubung dari sekujur tubuhnya, dia mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dan sepasang mata gelap meledak dengan cahaya jahat dan jahat, yang sangat menakutkan. Pada saat ini, serangan Master Makam Dewa Kematian, leluhur hantu roh raksasa, dan hantu tua Jiuying akhirnya menghantam Wangu Mingzu. Terdengar ledakan keras, dan wilayah Myriad Bone Nether Ancestor langsung terkoyak. Dengan begitu banyak master dari area terlarang yang menyerang bersama, bahkan jika Myriad Bone Nether Ancestor mendesak air laut mati, dia tidak dapat menahannya. Seteguk darah hitam. Benci. Leluhur Wan Guming sangat marah, jika dia bukan tubuh Raja Hantu Seiming yang merebut rumah, dan kultivasinya tidak pernah kembali ke puncak, bagaimana dia bisa berantakan seperti itu. Tapi sekarang, ketika dia melihat ke atas dan melihat mata bersemangat dari tuan lain di area terlarang, hatinya tiba-tiba tenggelam. Ini menyusahkan. Tidak peduli seberapa kuat kultivasinya, dia tidak akan pernah bisa menyenangkan begitu banyak penguasa di area terlarang sendirian, belum lagi kultivasinya belum sepenuhnya pulih. Bahkan jika dia benar-benar pulih, dia akan dikalahkan begitu saja. Banyak lapisan ketiga dari tatanan abadi, saya. Tidak. Ini seperti harimau yang jatuh ke langit dan diintimidasi oleh seekor anjing. Di sisi lain, melihat leluhur roh raksasa dan hantu tua Jiuying juga bergerak, pemilik makam dewa kematian sangat gembira, dengan bantuan pemilik area terlarang lainnya. Kali ini Raja Hantu-Hantu Hutan adalah mungkin hancur, dan tidak ada yang akan datang menyelamatkannya. Bunuh. Memikirkan hal ini, pemilik makam dewa kematian meraung, dan sabit maut meledak lagi di tangannya, menebas Raja Hantu Hutan dengan ganas. Adapun Wan Chi Xiezun, leluhur hantu roh raksasa, dan hantu tua Jiuying, karena mereka bergerak, mereka tidak menahan diri. Penguasa dari 3 area terlarang melakukan serangan yang kuat tanpa belas kasihan sama sekali. Itu hanya untuk sesaat. Beberapa bekas luka, dan seteguk darah hitam keluar dari mulutnya. Sialan. Wangu Mingzu ketakutan dan geram. Dia melihat ke dunia luar dan bahkan ingin melarikan diri dari sini. Jika dia melanjutkan, dia pasti akan mati di sini. Dia akhirnya menemukan mayat. Mati di sini. Hanya saja dia hanya meliriknya, dan hatinya tenggelam.
Meskipun master zona terbatas lainnya seperti leluhur hantu naga tidak bergerak, mereka telah mengepung seluruh tanah kolam Raja Hantu, dengan samar menutup semua kekosongan, selama dia berani bergerak, namun orang-orang seperti Long Guizu mungkin mencoba menghentikannya. Di sisi lain, iblis tua Suangwei dikelilingi oleh leluhur hantu iblis darah, dan dia meraung lagi dan lagi, tetapi basis kultivasinya tidak sebaik leluhur hantu iblis darah. Dan ditambah dengan kekuatan supernatural khusus dari darah leluhur hantu iblis, dia terjebak dalam darah di lautan darah Saguizu yang tak berujung. Jika bukan karena air laut mati melindunginya, dia akan terluka parah sekarang. Dalam sekejap, hati Wan Gu Mingzu benar-benar tenggelam. Pada saat ini, dia didorong ke situasi putus asa. Kecuali dia meledakkan dirinya sendiri, merekrut iblis tua Kongming untuk membantu atau membujuk leluhur hantu naga, dia pasti tidak akan memaksa turun. Kapan dia, leluhur agung dari segudang tulang, salah satu dari 7 jenderal dunia bawah di bawah komando kaisar, dipaksa ke titik seperti itu? Tuan Muda Chen, di mana Anda? Apa yang harus dilakukan bawahan saya, beri saya ide. Petik 2. Wan Gu Mingzu terus mundur dan melawan, merasa sangat tertekan hingga dia akan muntah darah. Tuan Muda Chen tiba-tiba tidak tahu apa yang harus dilakukan pada saat kritis ini, sehingga dia sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan. Selain itu, yang membuat Wang Gu Mingzu semakin putus asa adalah bahwa bahkan jika Chen Shao ada di sini sekarang, tidak mungkin bagi mereka bertiga untuk melawan semua penguasa area terlarang yang tinggal di sana. Kecuali ada cara lain. Hahaha, Raja Hantu Dunia Bawah, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri hari ini. Melihat bahwa Wang Gu Mingzu terus-menerus terluka dan terpaksa mundur, pemilik makam Dewa Kematian mau tidak mau merasa sangat bahagia. Dia membiarkan jeritan panjang, dan Dewa Kematian di tangannya cahaya hitam yang dipancarkan oleh sabit membengkak semakin banyak membelah laut mati menjadi beberapa bagian, jelas tidak memberikan jalan keluar bagi Raja Hantu Hutan. Tuan Muda Chen, bawahan ini melarikan diri lebih dulu. Jika Anda keluar setelah usia tua Anda, bawahan ini akan kembali untuk menemukan Anda. Petik 2. Melihat bahwa dia tidak bisa lagi bertahan, Wan Gu Mingzu mengertakkan gigi dan hendak segera pergi dari sini, tetapi pada saat ini, dengan sekali klik, penghalang ruang di belakangnya mengeluarkan suara retakan yang tajam. Meskipun suara ini tidak keras, itu sangat jelas di dunia yang kosong ini, dan ditransmisikan ke telinga semua orang yang hadir dalam sekejap. Itu. Dalam sekejap, mata semua orang terfokus pada penghalang ruang, dan bahkan Wan Chi Siezun dan yang lainnya yang telah menyerang Wang Gu Mingzu mau tidak mau menghentikan serangan mereka. Kemudian mereka melihat retakan muncul pada penghalang ruang yang awalnya sangat kuat di depan mereka, retakan itu menjadi semakin besar. Dan nafas luar angkasa yang menakutkan yang membuat orang gemetar dengan cepat melewati celah itu. Keluar. Jika Anda melihat-lihat, Anda dapat melihat kegelapan di celah, yang tampaknya merupakan sebuah lorong, dan ada ruang yang menakjubkan di ujung lorong, yang tampaknya mengarah ke ruang yang tidak diketahui. Harta karun. Sebuah pikiran muncul di benak semua orang secara instan. Di saluran kosong di belakang penghalang ruang angkasa ini, pasti ada semacam harta karun ruang angkasa tingkat atas, jika tidak mungkin memancarkan atmosfer luar angkasa yang begitu menakutkan. Aura ini, persis sama dengan yang aku rasakan sebelumnya. Pada saat ini, Wan Chi Siejun, yang bertarung dengan Wang Gu Mingzu, berada paling dekat dengan penghalang ruang. Orang itu telah berubah menjadi aliran cahaya hitam dan langsung berlari menuju celah di ruang, berniat untuk menerobos kehampaan di depannya melalui lorong di celah di ruang. Tapi sebelum dia masuk, dia mendengar ledakan, dan penghalang ruang dengan retakan di depannya meledak dalam sekejap, dan kemudian sesosok tubuh perlahan keluar dari lorong ledakan. Melihat sosok ini, semua orang yang hadir terkejut. Sebenarnya ada seseorang di penghalang ruang ini. Siapa itu? Saat berikutnya, di bawah pengawasan semua orang, seorang pria muda yang terlihat sangat muda keluar dari sana. Pria ini mengenakan jubah panjang, penampilannya sangat tegas. Dan dia memancarkan embusan nafas yang samar.
Penampilan orang ini sangat muda, bahkan orang muda pun merasa terlalu muda, namun auranya membuat orang merasa tidak boleh diremehkan. Terutama sepasang matanya, seperti bintang, tajam dan cerah, begitu dia keluar. Matanya tertuju pada orang-orang yang hadir setelah melihat pemandangan itu, mata orang ini tiba-tiba menjadi dingin. Untuk pemuda seperti itu keluar dari saluran luar angkasa yang aneh ini, semua orang yang hadir merasa konyol untuk sementara waktu. Siapa lelaki ini? Putra tidak sah dari Raja Hantu Hutan. Siapa yang mulia? Pemilik makam Dewa Kematian memusatkan pandangannya dan berteriak, merasakan ada sesuatu yang salah di hatinya entah kenapa karena setelah dia mengetahui bahwa orang ini keluar. Mata hantu hutan dunia bawah King sebenarnya merasa lega. Tetapi tanpa menunggu pihak lain menjawab, saya mendengar Wan Chi Siezun mencibir dan berkata, Saudara Dewa Kematian, siapapun dia, karena orang ini keluar dari lorong kosong ini, dia pasti tahu apa yang terjadi pada fluktuasi ruang tadi. Mungkin harta karun di saluran luar angkasa ada di tubuhnya. Setelah berbicara, dia tidak menunggu yang lain bereaksi, dia langsung mengangkat tangannya dan mengubahnya menjadi telapak tangan besar, dan menuju Qin Chen. Jelas ingin raih Qin Chen di tangannya segera. Menurutnya, meskipun aura di tubuh Qin Chen tidak sederhana, dan dia keluar dari lorong luar angkasa yang aneh itu, aura di tubuh Qin Chen benar-benar terlalu mudah. Seberapa jauh seorang pemuda dapat mencapai bahkan jika kultivasinya setinggi langit? Pertama ambil langsung, lalu pegang di tangan Anda, saat itu jika ada harta, Anda juga bisa menempati cangkir pertama. Memikirkan hal ini, cibiran di sudut mulut Siezun Wan Chi sama sekali tidak bisa disembunyikan. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.